bahwa bentuk fisik kertas ini telah disita pada tanggal 23 Juli 2025. Setidaknya ada beberapa kebohongan. Kebohongan pertama dilakukan oleh orang namanya Judi Ari. Ya, gitu. Saya mengatakan bukan Budi Ari, Judi Ari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinuddin dan juga Bang Gufar Sanghaji ya. Tapi sebelum memulai, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hari ini memperingati Hari Ibu. Dan nah ini ibu-ibu kita dari ARM yang khusus menggunakan kostum untuk memperingati hari. Yang kedua, kami ingin mengaturkan ucapan duka sedalam-dalamnya untuk senior kami, ya, Pak Asrul Hanun, ya, dari UI Watch yang telah berusia 80 tahun, yang pagi tadi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan termasuk beberapa hari yang lalu, ya, Bapak almarhum Maijen Samsudalal yang juga sudah dipanggil oleh Sang Khalik, ya. Semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika izin sini. Tuh, mic penting ini. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan, ya, hasil research yang sudah diterima langsung, ya, oleh Pak Direskrim ya, Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu, ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun, ya. Jadi detail banget soal mulai dari kausa prima, kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, siapa namanya, si Andi Aswan, ya. Ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu oleh Pak Direskrim Pak Iman Imanuddin. Izin titip. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan di dalam, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya map ini keras dan ini sama sekali tidak keluar dari plastiknya. Ini ketika orang namanya Wahyudi, ini adiknya Iriana, waktu itu menyerahkan kepada Mabes Polri. Kondisinya seperti ini. Bahkan yang aneh sebenarnya, kalau saya perhatikan, di map ini noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak. Saya terangkan ya, mohon maaf sekali lagi. Jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba Iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Jadi saya mengerti betul apa itu fixer, developer, kemudian pengembang dan lain sebagainya. Jadi foto itu bisa kita cetak sendiri, tapi kemudian hasilnya pun tergantung kualitas bahan kimianya. Saya menulis tulisan panjang di beberapa media bahwa kalau prosesnya tidak benar, maka foto itu usianya kurang dari 10 tahun itu sudah ada tanda-tanda dia menghilang gambarnya atau bluish atau blur, ya. Dan itulah yang terjadi, izin, pada ijazah ini. Yang kemarin kita lihat seperti ini. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras, maaf, Mbak. Sangat kontras.
Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Yendarta, Heri Gunawan dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu Petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Ijazahnya Bang Resmon saja, yang kira-kira usianya baru 20 tahunan aja, gambarnya sudah memudar, sudah nggak kelihatan lagi itu Resmon atau tidak. Ya, jadi di sini kelihatan benar bahwa ini sangat tidak mungkin. Dan apa yang tadi dikatakan kelihatan emboss dan juga watermark, itu hanya secara grafis. Watermark itu kalau dia ijazah benar, dia sangat tajam seperti ini, maaf. Nah, ini ijazah benar ini. Watermarknya nampak betul. Embossnya pun juga nampak betul dan bisa diraba. Bagaimana kita bisa meraba kemarin ya? Ijazah itu ada dalam stop map dan ada plastiknya. Sekali lagi tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip. Ketebalannya kira-kira berapa itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin izin. Ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro kira-kira. Coba lihat, mana yang identik? Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat. Hitam putih. Dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Segi 5. Kalau ini logonya pating pletrot. Ya, artinya logonya tidak benar karena ini hasil ditarik-tarik. Jadi itu jelas ya, secara teknis saya tetap mengatakan, dan itu langsung saya seperti Bang Rostam. Ketika lihat itu, saya langsung lihat 99,9% palsu. Ya, tetap satu sangat kontras, kedua watermark tidak bisa kelihatan, ya secara jelas ya. Ada tipis-tipis tapi itu kayaknya hasil reprinting ulang. Kemudian emboss sama sekali nggak bisa dirasakan. Emboss itu harus dirasakan. Dan yang paling penting juga, ini bagian yang kedua. Ada kebohongan yang kemudian kemarin tampak. Kalau Polda Metro telah mengatakan bahwa bentuk fisik kertas ini telah disita pada tanggal 23 Juli 2025. Setidaknya ada beberapa kebohongan. Kebohongan pertama dilakukan oleh orang namanya Judi Ari. Ya, gitu. Saya mengatakan bukan Budi Ari, Judi Ari. Ya, gitu. Pada tanggal 24 Oktober bersama dengan Freddy Damanik. Yang itu mengatakan kalau ijazahnya asli. Budi Ari mengatakan begitu. Damanik juga mengatakan, bahkan menyebut nama saya. Kalau soal ijazah tanya Roy Suryo aja lah. Gitu. Dia mengatakan itu di depan sumber. Dan dia mengatakan asli. Dan kemarin berusaha berbohong di salah satu TV swasta. Freddy Damanik mengatakan, saya mengatakan scan. Saya putar langsung rekamannya. Ini. Tapi kemudian Mbak Elvira waktu itu tidak menunjukkan karena yang diputar adalah TV lain. Ya, tidak diputar di TV itu. Tapi artinya apa? Dia tidak mengatakan scan, dia mengatakan ijazahnya asli. Itu kebohongan pertama, dilakukan oleh Budi Ari dan Freddy Damanik. Kebohongan kedua, dilakukan oleh namanya Andi Aswan pada tanggal 19 dan 25 November. Yang telah mengakibatkan kerugian material pada seseorang, namanya adalah Michael Sinaga. Wah, itu orangnya. Dia sudah melaporkan dan sukses, teman-teman ya. Harap diingat, Andi Aswan sudah timbul LP karena mengakibatkan kerugian material pada seseorang yang harus hadir di acara itu, tertarik hadir dia karena disebutkan ijazah asli scan. Ternyata palsu, bukan scan. Dan kerugian dan kebohongan ketiga dilakukan oleh siapa? Joko Widodo sendiri. Pada tanggal 9 Desember ada sebuah wawancara khusus yang disiarkan oleh TV. Nah, ini. Ya. Ya, enggak usah disebut TV-nya ya, gitu. Dia mengatakan di rekaman itu ketika diwawancara oleh Mbak Friska Clarissa, ya, dia mengatakan, ijazahnya saya pegang kok. Gimana ijazah bisa dipegang semenjak 23 Juli yang baru ditayangkan tanggal 9 Desember. Jadi setidaknya ada tiga pihak yang melakukan kebohongan pada tanggal 24 Oktober, pada tanggal 19 dan 25 November, dan pada tanggal 9 Desember ketika itu diputuskan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya bisa pastikan sekali lagi 99,9% ijazah yang kemarin disampaikan pada gelar perkara khusus itu adalah palsu. Dan nggak apa-apa kalau tadi rekan Kosinudin sedikit slip of tongue, biasa ya. Namanya wakil rektor UGM saja slip of tongue mengatakan Joko Widodo sukses telah lulus dari Fakultas Kedokteran. Ya,
Mas Kosinudin tadi mengatakan ini ijazahnya siapa si Joshua ya. Ya tipis lah antara ijazah dengan jenazah ya gitu. Ya kan sama-sama azah. Kita juga punya lawyer namanya azah kan. Nah, itu ya. Ya nah itu azam kan. Jadi artinya ya kami insya Allah kalau ini tidak slip of tongue. Jadi kami semua ketika gelar perkara khusus itu benar-benar melihat bahwa pada saat gelar perkara khusus kami tidak melihat dengan jelas yang namanya watermark ya. Kalau ada itu grafis. Emboss tidak bisa emboss itu harus diraba. Bagaimana kami bisa memegang, meraba, itu tidak dikeluarkan. Dan kalau ada tangan seseorang yang katanya kami bisa meraba, menembus. Apa bisa tangannya menembus? Nggak mungkin tangan itu menembus begitu ya. Nggak mungkin. Karena tangan yang menembus itu adalah dia harus masuk ke dalam plastik. Tidak mungkin tangan itu bisa masuk ke dalam plastik dan kemudian menembus macam itu. Susah kemudian kalau melakukan itu gitu ya. Jadi artinya kecuali dia bilang mungkin ijazahnya pendek tapi ijazahnya juga bisa panjang. Wah, itu baru bisa ya. Itu baru keluarnya pendek dan panjang. Tapi kalau namanya ijazahnya tangannya bisa menembus sama sekali tidak mungkin. Saya kira itu ya penegasan dari saya. Oh, materainya juga ada materai hijau, ada merah. Itu nanti termasuk salah satu yang akan kita challenge pada saat itu karena tidak semua kita beberkan ya, karena pengalaman kita cerita soal emboss, kita cerita soal watermark diikuti itu ya, jadi itu yang tidak bagus. Jadi kira-kira itu teman-teman semua. Dan tadi ada salam juga dari Dr. Ismon, salam dari Dr. Tifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.